Masuk room 3 udah. Hmm. Halo, saya udah masuk room 3 nih. Ini ya, ya kan? Oh, room 3. Hmm? Dikit ya. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Iya, saya room 3. Nomor berapa diseminasinya? Baik, kita tunggu 1 menit lagi ya, Bapak Ibu yang lainnya supaya bisa gabung sama kita. Hmm. Urutan nomor 1 ya Pak ya, diseminasi saya. Bisa Bagaimana, Pak? dimulai. Ya, Al sama Satiman. di iya Pak, ada nomor 8. Urutan pertama dimulai boleh Pak? Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi, tentunya sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atau kerjakan pada pagi hari ini tentunya diberikan keberkahan. Langsung saja Bapak Ibu, secara teknis seperti biasa dengan PKM-PKM sebelumnya di mana kita eh, mulai presentasinya berdasarkan nomor urut yang mungkin di-share oleh panitia dari mulai 1 sampai nomor 12. Kecuali memang ada Bapak Ibu yang mungkin ada pekerjaan ataupun yang lainnya mungkin kondisional, kita memahami bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu Ibu Porini, kemudian yang kedua Bapak Aji Widodo, yang ketiga Bapak M Anton, yang keempat Ibu Lina Noviana, yang kelima Bapak Sucah Yono, yang keenam Bapak Ade Rahmawan, yang ketujuh Ibu Haidilia, yang kedelapan Bapak Satiman, yang kesembilan Ibu Ayu Puspa, yang kesepuluh Abdul Aziz, Bapak Abdul Aziz, yang ke-11 Ibu Susilawati, dan yang ke-12 adalah Bapak Nur Hamdi. Baik Bapak Ibu, untuk memperhemat waktu tentunya kami persilahkan sesuai dengan nomor urut, kecuali tadi mungkin ada Eh, beberapa permintaan Pak sesuai. Dede, Pak Ya, Dede, izin bertanya Pak Dede. ya, iya Bapak Oh Mun. iya, baik. Saya live Ya, dulu ya, Pak. saya mewakili ketua saya, Siap, siap. Bapak Syahnego, Baik, Pak. waktu di list lama di room 3. Ada yang ini Pak. Iya, iya, bentar, bentar. Background-nya. Bentar, Bu, bentar, sabar, Bu. Ini lagi ada trouble. Ini lagi kita selesaikan dengan baik-baik nih. Ini keluar lagi nih. Iya, sebentar, Pak. Keluar lagi. Selesaikan dengan cara kekeluargaan. Penting dan baik. Penting dan baik. Nah, penting dan baik-baik. Mohon maaf ada ganggu. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf barusan ke kos untuk sinyalnya. Baik Bapak Ibu, nanti jika memang ada perwakilan yang digantikan, mohon diinfokan mewakili siapanya supaya nanti bisa dicatat nama penggantinya. Baik, untuk memperhemat waktu, mari kita sama-sama eh, membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya persilahkan untuk presentasi yang pertama kepada Ibu Puspor ini dipersilahkan.
Baik, terima kasih Pak Dede. Ya, Izin Bapak, saya share screen Bapak ya. silakan Ibu. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PIC Room 3, Bapak Dede Hendra, sebagai koordinator dalam Room 3 ini. Izin saya akan mempresentasikan hasil dari PKM dengan judulnya yaitu meningkatkan sumber daya manusia dalam penangkalan berita hoax di media sosial melalui literasi digital. Di sini saya dengan Pusporini Palupi, dengan anggota Ibu Elizabeth dan Ibu Laura. Terkait dengan analisis situasi penelitian PKM kami, di mana literasi media merupakan langkah ampuh untuk mengantisipasi penyebaran hoax yang di tengah berkembangnya pesat dalam masyarakat. Literasi media adalah pendidikan yang mengajarkan khalayak media agar memiliki kemampuan Udah masuk room 3 Pak ya? pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial atau bisnis dan politik, sehingga mereka mampu bertanggung jawab dan memberikan respon yang benar ketika mendapatkan informasi dari media. Berita hoax adalah kebohongan suatu informasi yang berupaya untuk memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, di sini terkait dengan situasi persoalannya yang menyebabkan berita hoax sulit untuk dikendalikan karena kebiasaan masyarakat yang cenderung ingin berbagi informasi dengan cepat, sehingga tidak melihat kembali sumber berita tersebut berasal dari mana. Banyak cara dilakukan untuk mengedukasi perihal maraknya berita hoax. Di sini, Ikatan Remaja Pengajian Masjid Al-Khairu adalah salah satu wadah remaja Islam yang memusatkan kegiatannya di Bambu Apus Pamulang, yang juga merupakan ekspresi dari usaha masyarakat dalam mewadahi generasi muda Islam di lingkungan Bambu Apus, agar benar-benar terkoordinir kegiatannya sehingga dapat diarahkan dengan baik. Kalangan remaja harus lebih cerdas dalam menyikapi maraknya berita hoax yang beredar pada media sosial. Tingkat kecerdasan yang dimiliki dapat menghentikan penyebaran hoax di media sosial. Kemudian permasalahan dari mitra kami di mana hoax menjadi keresahan yang besar bagi masyarakat karena hoax tidak hanya menghidapi orang dewasa tetapi juga para pelajar yang notabene masih remaja. Nah, remaja adalah generasi muda yang dekat sekali dengan media sosial. Mereka menganggap media sosial tidak hanya sebagai hiburan semata, melainkan pusat informasi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi remaja mengetahui dan bisa membedakan hoax sejak dini, agar mereka selalu bisa bersikap dan berpikir kritis dengan informasi yang mereka terima. Kemudian yang kedua di sini, dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengguna media sosial dalam melakukan penyebaran berita hoax. Lalu yang ketiga, banyak terjadinya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial yang dapat menimbulkan konflik, ujar kebencian, pencemaran nama baik hingga fitnah. Dalam PKM kami, di mana khalayak sasaran, yaitu sasaran khusus dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah remaja pengajian di Bambu Apus Pamulang. Pemilihan dan penetapan sasaran pelatihan ini mempunyai pertimbangan rasional strategis dalam kaitannya dengan upaya memberantas informasi dan berita hoax yang terjadi di masyarakat, yang menyebar sangat cepat melalui media sosial. Kemudian, hasil observasi tim PKM menemukan bahwa unggahan hoax beraneka ragam, mulai dari kata-kata, narasi, memes, maupun foto dan video. Penyebaran hoax dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
sehingga pembaca percaya terhadap sebuah berita yang belum valid kebenarannya. Oke, lanjut. Kemudian terkait dengan tempat dan waktu. Tempat yang kami lakukan PKM yaitu Bambu Apus Pamulang. Waktu yang kami lakukan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 21 April 2024 dengan waktu jam 9 hingga selesai. Pesertanya yaitu remaja pengajian. Lalu di sini metode kegiatan yang kami lakukan, metode pelaksanaan yaitu dengan ceramah diskusi. Ini menjelaskan cara metode yang digunakan dalam proses keseluruhan kegiatan PKM, mulai dari tahapan prakegiatan, pelaksanaan, sampai kepada pasca kegiatan. Bagian ini diperuntukkan untuk menjadi panduan bagi tim PKM dalam melaksanakan kegiatan PKM, serta melakukan transfer dari solusi yang ditawarkan oleh tim kepada mitra. Kemudian, dosen yang akan melaksanakan PKM atas inisiatif sendiri ataupun untuk memenuhi permintaan dari luar yang tertuju kepada mitra perlu mengajukan surat pemberitahuan kepada Ketua LPPM dengan sepengetahuan dan persetujuan Ketua Program Studi, dekan dilengkapi dengan rencana kegiatan atau proposal. Nah, di sini selanjutnya terkait dengan realisasi pemecahan masalah, di mana tahap pertama adalah kami survei. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi awal dan wawancara awal yang memahami kondisi permasalahan dari calon mitra. Lalu yang kedua, tahap kedua memilih dan menghimpun kepustakaan yang relevan, serta data-data pendukung untuk memecahkan persoalan hoax yang marak terjadi saat ini. Lalu yang ketiga, di mana tahap ketiga ini merupakan tahap pasca kegiatan yang mencakup evaluasi kegiatan, pembuatan laporan PKM, serta pembuatan luaran atas kegiatan PKM. Nah, kemudian evaluasi dilakukan dengan diskusi antar tim dan pihak mitra untuk melihat keberhasilan dari kegiatan PKM. Setelah itu, kegiatan dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan. Nah, lanjutannya di mana bahasan di sini yaitu cakupannya untuk menghindari berita hoax ini harus waspada dengan judul berita yang provokatif, kemudian wajib memeriksa faktanya, lalu yang ketiga teliti keaslian foto, keempat telusuri alamat situs, dan yang kelima bergabung dengan grup anti hoax. Kemudian lanjutannya di mana hasil dan pembahasan pada PKM kami, bahasan yang disampaikan hoax terjadi karena internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar atau tidaknya tersebar dengan cepat. Banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran berita hoax di internet. Nah, diperlukannya di sini pendidikan karakter juga merupakan salah satu cara dalam menangkal hoax, yaitu dengan menanamkan sikap jujur terhadap anak, orang tua, dan guru juga harus mengawasi anak-anaknya dalam bermedia sosial, serta berperan aktif dalam mendukung gerakan literasi digital. Jadi di sini literasi digital itu bukan hanya memberikan kemampuan dalam pengoperasian, memahami dan memanfaatkan teknologi, tetapi juga dapat memberi kemampuan dalam memilah dan memilih salah satu informasi agar tidak terjerumus pada berita hoax. Oleh karena itu, adanya literasi digital sangat berperan penting dalam menangkal hoax yang tersebar luas pada masa sekarang. Dalam pelaksanaannya, program ini menunjukkan beberapa capaian positif, di antaranya antusiasme peserta dalam mengikuti penyuluhan, penumbuhan, serta berpikir lebih waspada dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Kemudian, kesimpulan yang kami dapatkan pada PKM kami, yang pertama, kesimpulan dari pengabdian ini yang didapatkan setelah dilakukan pengabdian, kaum remaja memiliki pemahaman yang lebih baik tentang literasi digital dan menyadari pentingnya penggunaan teknologi informasi, juga komputer secara bijak. Yang kedua, dengan adanya sosialisasi ini secara mandiri, remaja dalam mengelola dunia digital terkait dengan informasi harus dicerna dan informasi apa yang harus diabaikan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kegiatan pengabdian ini, remaja pengajian mendapatkan informasi yang diperlukan untuk dapat dengan lebih mudah
dan cepat membedakan kebenaran dan kesalahan dalam sebuah informasi. Selain itu, juga dapat membantu masyarakat untuk dalam menjaga informasi yang beredar benar adanya sebagai bentuk nyata tersebut. Kemudian yang keempat, terbekalinya pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan pada peserta terkait literasi digital yang dipaparkan oleh tim PKM Universitas Pamulang. Nah, saran dari kami setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat terhadap mitra, di mana hoax membawa merabahnya karena informasi berpotensi memecah belah dan menyesatkan masyarakat. Selain itu, penyebaran hoax bersifat sangat masif di ranah digital dan menyebar dengan beragam pola. Jika tidak dihentikan atau dimitigasi, maka hal ini bisa berdampak buruk untuk bangsa Indonesia. Kemudian literasi digital bisa menjadi salah satu solusi dalam memitigasi hoax yang beredar. Di dunia digital, dengan adanya literasi digital, masyarakat bisa memproses informasi lebih berdaya kritis. Hanya saja, perkembangan literasi digital saat ini masih belum mencapai penilaian baik. Maka perlu untuk pengembangan literasi digital agar bisa mengurangi dampak negatif dari hoax yang beredar. Kemudian ini jurnal atau luaran yang sudah kami publish, yaitu Jurnal Karunia. Ini sudah terbit, yaitu pada 2 Juni 2024, volume 3. Kemudian ini dokumentasi foto PKM kami, kegiatannya. Kemudian ini laporan sumber dana dan biaya, yaitu Rp9.180.000. Baik, terima kasih presentasi yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Bapak Dede. Baik, terima kasih Ibu Pusporini atas pemaparan materinya. Tentunya dipersilakan bagi Bapak Ibu barangkali ada tanggapan. Jika memang dirasa tidak ada tanggapan, kita akan masuk ke presentasi yang kedua. Namun sebelumnya izin Bapak Ibu untuk men-screenshot atau memfoto terlebih dahulu karena tadi di awal lupa untuk di-screenshot. Ibu Pusporini boleh di stop untuk share-nya? Siap, Bapak. Baik. Bapak Ibu, izin sekali lagi saya sampaikan untuk men-screenshot atau memfoto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Tentunya kita lanjutkan ke presentasi yang kedua, yaitu Bapak Aji Widodo. Bapak Aji Widodo atau perwakilannya dipersilahkan. Maaf Pak Ade, Satiman, room 3, urutan nomor berapa? Izinnya nanti, Bapak kan aja rekod.
Halo, Bapak Haji. Kok nggak dimulai ya? Udah tampak di layar. Selamat siang, Bapak Haji. Suaranya tidak muncul. Apakah sudah dimulai atau Sudah, masih udah, silakan? udah dengar. Silakan dimulai. Udah kedengeran. Ya. Suaranya nggak ada ya? Bapak Haji, apakah ada kendala di mikrofonnya atau bagaimana? Karena di kita tidak terdengar suaranya. Itu di mute kali. Mic-nya di mute. Di sini sudah terbuka, Pak. Cuma memang tidak ada tanda mikrofonnya kebuka atau ketutup. Itu langsung aja lanjut. Nggak apa-apa. Kedengeran kalau dari sini. Oh, ada yang dengar, ada yang nggak berarti. Kedengeran. Iya. Tinggal lanjut aja. Oh, Nah, dimulai aja. Udah kedengeran loh. ini saya nggak dengar sih. Mungkin ada yang dengar, ada yang tidak. Saya dengar, Pak. Oh gitu. Iya. Tinggal lanjut aja terus. Iya ya. Sampai Baik, baik. selesai ya. Mm-mm. Baik, Pak. Di saya tidak terdengar soalnya. Ya, Ya, ada beberapa yang dengar, ada yang enggak. ya lanjut aja, Pak. Ya, lanjut aja, lanjut aja. Dari saat ke saat lanjut saja. Biar nanti teman-temannya Ya. gantian waktunya. Heeh. Ya, saatnya ganti lagi. Hmm.
Udah selesai Pak Dede? Baik, terima kasih untuk Bapak Aji Widodo atas pemaparan materi pengabdian kepada masyarakatnya. Tentunya mari kita lanjut ke pemaparan yang ketiga, yaitu Bapak M. Anton. Kepadanya dipersilakan atau perwakilannya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Suara saya udah kedengaran. Ya sudah kedengeran. Sudah ada, Pak. Baik, izin untuk share screen dulu. Sudah ya Pak, bisa dimulai ya Pak. Ya, udah mulai kedengeran. Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dede Hendra selaku MC di sini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil PKM dari kelompok saya, yaitu mengenai peningkatan hard skill dan soft skill siswa PKBM Cipta Cendekia Cipondo, Kota Tangerang menuju SDM yang unggul. Di mana PKM ini diketuai oleh saya sendiri, yaitu M. Anton Nur Hidayat, dan beranggotakan yang pertama yaitu Bapak Akmal Barsyah dan Bapak Sigit Purnomo. Baik, selanjutnya di mana dari hasil analisis situasi pada objek PKM kami ini, di mana pertama didapatkan bahwa adanya minimnya pengetahuan dan pemahaman warga belajar yang ada di PKBM Cipta Cendekia di dalam meningkatkan hard skill dan soft skill. Yang kedua yaitu adanya persaingan dengan lulusan perguruan tinggi, program diploma bahkan sarjana untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga kondisi ini membuat lulusan PKBM Cipta Cendekia kurang percaya diri dan khawatir tidak dapat memasuki dunia kerja. Selanjutnya, rumusan masalah dalam PKM ini yaitu bagaimana kita membangun dan mendidik peserta agar paham pentingnya meningkatkan hard skill dan soft skill menuju SDM yang unggul. Yang kedua yaitu bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelatihan soft skill. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelatihan hard skill. Oke, selanjutnya berdasarkan solusi yang sudah diusulkan, maka target dan harapan dalam kegiatan PKM ini yaitu yang pertama, itu memperkenalkan dan menjelaskan betapa pentingnya meningkatkan hard skill dan soft skill menuju SDM yang unggul, dan partisipasi mitra yaitu harapannya bahwa mitra dapat memahami bagaimana pentingnya meningkatkan hard skill dan soft skill menuju SDM yang unggul. Untuk target ya tentunya adalah siswa-siswi PKBM Cipta Cendekia Cipondo. Yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis pelatihan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill, di mana dalam meningkatkan hard skill dan soft skill yaitu bisa dilakukan dengan beberapa pelatihan, sehingga kami menyampaikan tentang pelatihan-pelatihan apa saja kepada mitra kita untuk bisa diikuti agar bisa meningkatkan hard skill dan soft skillnya. Yang ketiga yaitu memberikan strategi dan anjuran dalam menerapkan hard skill dan soft skill di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian mereka bisa meningkatkan hard skill dan soft skillnya, sehingga harapan untuk menuju SDM yang unggul itu bisa tercapai. Selanjutnya yaitu sasaran, di mana pengabdian pada masyarakat ini adalah seluruh warga belajar PKBM Cipta Cendekia Kecamatan Cipondo Kota Tangerang, mulai dari paket A yaitu setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, serta perwakilan tutor yang mendampingi kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan PKM ini itu dilakukan sejak hari Jumat hingga hari Minggu, di mana tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 April 2024, dimulai sejak pukul 9 hingga selesai. Tempat yaitu di Aula PKBM Cipta Cendekia yang beralamatkan di Jalan Kiai Hasim Asyari, Kelurahan Cipondo, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang.
Selanjutnya itu dalam pelaksanaan, di mana metode pendekatan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan di sini, yaitu di PKBM Cipta Cipondo, dengan menggunakan metode dalam bentuk pelatihan keterampilan melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang dilaksanakan selama 3 hari. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut, yang pertama yaitu ceramah digunakan untuk menyampaikan beberapa eh, pengetahuan secara umum tentang bagaimana pentingnya meningkatkan hard skill dan soft skill menuju SDM yang unggul kepada seluruh warga belajar PKBM Cipta Cendekia, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Yang kedua yaitu demonstrasi digunakan untuk memberikan keterampilan langsung mengenai hard skill dan soft skill menuju SDM yang unggul kepada seluruh warga belajar PKBM Cipta Cendekia baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Selanjutnya itu ada tanya jawab digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodir di kedua metode pertama dan yang kedua. Selanjutnya yaitu ada pelatihan atau GIM, yaitu dilakukan seluruh peserta pelatihan agar tidak bosan dalam mengikuti pelatihan tersebut. Ada beberapa pelatihan yang kami sampaikan, yaitu salah satunya adalah bagaimana mereka belajar untuk menjadi seorang MC, ya, agar mereka menumbuhkan kepercayaan diri. Selanjutnya itu evaluasi hasil akhir dilakukan secara bersama-sama baik oleh tim pengabdian masyarakat maupun oleh pengelola PKBM dan juga tutor PKBM. Selanjutnya itu ada kesimpulannya di mana dari hasil kegiatan yaitu warga belajar mengikuti dengan baik ya, dan merasa senang telah mendapatkan pengetahuan tambahan tentang pentingnya meningkatkan hard skill dan soft skill menuju SDM yang unggul sehingga mereka akan lebih percaya diri lagi dalam bersaing di dunia pekerjaan nanti. Sehingga membuat mereka lebih percaya diri lagi. Selanjutnya itu warga belajar senang dapat praktek langsung dalam pelatihan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill-nya. Di mana dalam kegiatan tersebut ada beberapa pelatihan-pelatihan yang kami sampaikan juga agar mereka bisa meningkatkan hard skill dan soft skill-nya. Ketiga, yaitu warga belajar mendapat ilmu mengenai strategi dan anjuran dalam menerapkan hard skill dan soft skill di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil PKM kami yang dilakukan di PKBM Cipta Cendekia, Cipta Cipondo ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Bapak Dede Hendra. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Anton atas pemaparan hasil pengabdian kepada masyarakatnya. Tentunya silakan Bapak Ibu jika ada yang mau menanggapi langsung saja. Selanjutnya, jika memang tidak ada yang menanggapi atau bertanya, silakan untuk pemateri berikutnya yaitu Ibu Lina Noviana atau perwakilannya. Dipersilakan Ibu Lina. Dede Hendra. Ya. Untuk Ibu Lina berhalangan hadir, Oh. jadi saya yang menggantikannya. Ya. Siap, siap Pak. Silakan Pak Hasan. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi PKM Prodi Manajemen Room 3. Yang saya hormati Pak Dede Hendra, terima kasih atas kesempatan waktunya. Izinkan saya dari kelompok PKM Desa Ranca Sumur dengan judul Pengenalan Produk Investasi pada UMKM Warga Desa Ranca Sumur, di mana ketuanya ada Ibu Lina Noviana, kebetulan beliau berhalangan hadir, dan saya yang menggantikan dan Hasanuddin. Ya. Oke. Di sini tujuan diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menganalisis pengenalan produk investasi pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Desa Ranca Sumur. Faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan akses informasi mempengaruhi tingkat kesadaran dan partisipasi UMKM dalam investasi. Pendahuluannya, peningkatan partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam investasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, terutama di wilayah pedesaan.
Desa Ranca Sumur sebagai representasi dari banyak desa di Indonesia memiliki potensi UMKM yang signifikan dalam mendukung perekonomian lokal. Namun kesadaran dalam pemahaman akan produk investasi di kalangan UMKM masih menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat PKM ini untuk membekali kemampuan dan keterampilan pada warga desa Ranca Sumur. Adapun tujuan khusus dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat pemahaman UMKM di desa Ranca Sumur tentang produk investasi yang tersedia. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengenalan produk investasi oleh UMKM di desa Ranca Sumur. Menilai tingkat partisipasi UMKM desa Ranca Sumur dalam produk investasi saat ini. Kemudian menyelidiki hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman dengan pemahaman dan partisipasi UMKM dalam produk investasi di Desa Ranca Sumur. Yang terakhir, mengevaluasi dampak akses informasi terhadap kesadaran dan keterlibatan UMKM dalam produk investasi di Desa Ranca Sumur. Kerangka pemecahan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Ranca Sumur yang pertama adalah analisis kebutuhan dan potensi, yang kedua studi pasar dan produk, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, yang keempat pengembangan sumber daya, yang kelima kolaborasi dengan pihak terkait. Adapun tempat dan waktu kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 sampai 28 April 2024 bertempat di kantor Kepala Desa Ranca Sumur, Jalan Kopomaja, Banten, Indonesia. Adapun metode kegiatannya, yang pertama survei tempat pelaksana kegiatan, yang kedua persiapan sarana dan prasarana, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat monitoring dan evaluasi. Desa Ranca Sumur adalah bagian dari pemekaran Desa Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Visi Desa Ranca Sumur adalah mewujudkan kehidupan yang sehat, sejahtera, adil dengan mensinergikan pembangunan desa. Misi Desa Ranca Sumur adalah mewujudkan kehidupan yang sehat, sejahtera, adil, dan mensinergikan pembangunan desa. Adapun hasil kegiatan PKM yang kami lakukan, yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran UMKM terhadap konsep investasi dan manfaatnya bagi pengembangan usaha. Hasil survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa 85% responden menyatakan pemahaman mereka tentang investasi meningkat setelah mengikuti kegiatan PKM. Yang kedua, diversifikasi investasi. Sebanyak 70% UMKM yang telah terlibat dalam program ini melaporkan bahwa mereka telah memulai melakukan investasi atau mempertimbangkan untuk melakukan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan mereka. Yang ketiga, akses lebih baik ke sumber pendanaan. Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan lokal, beberapa UMKM berhasil mengakses sumber pendanaan tambahan. Yang keempat, kemitraan dan jaringan yang kuat. Program ini juga berhasil membangun kemitraan dan jaringan antara UMKM dengan lembaga keuangan lokal, pemerintah desa, dan organisasi non-pemerintah. Ini adalah foto-foto hasil kegiatan PKM kami di Desa Ranca Sumur. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Hasan atas penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakatnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi secara langsung boleh, ataupun via chat ya, nanti akan disampaikan di akhir untuk narasumbernya. Selanjutnya mari kita simak
penyampaian materi hasil pengabdian kepada masyarakatnya atas Bapak Sucayono. Kepadanya dipersilakan atau perwakilannya. Ada Bapak Sucayono? Ya, Baik. terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Apa ini? Pak, saya kayaknya ada settingnya bermasalah. Nanti saya boleh digeser setelah ini nggak, Pak? Bagaimana Pak? Saya ada setting bermasalah ini, share screen-nya. Boleh digeser setelah ini saja. Oh boleh. Baik. Selanjutnya karena Bapak Sucayono ada kendala di share screen-nya, langsung masuk ke pemateri yang keenam, yaitu Bapak Ade Rahmawan. Dipersilakan Pak untuk kesempatannya. Baik, Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Coba set warahmatullahi view-nya. wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok PKM yang sudah berjalan bulan Februari pertengahan lalu, di mana saya selaku ketua, kemudian anggota ada Pak Dede Abdul Rahman dan Pak Pawan Supriyata. Saya coba share screen hasil penelitian kami beberapa bulan yang lalu. Maaf, sebentar. Maaf Pak, di sebelah. Bentar. Oke Pak, sudah terlihat ya Pak ya? Sudah Pak, Halo? sudah terlihat Pak. Oh ya, suaranya enggak kecil ya. Baik, PKM ini kami lakukan di Desa Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Barat pada pertengahan Februari lalu, di mana latar belakang adalah pelatihan merupakan kegiatan rancangan untuk pengembangan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia saat ini melalui pemasarannya, khususnya di bagian pemasaran itu masih sangat konvensional. Kemudian hal ini dilakukan melalui upaya membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, baik sekarang maupun masa yang datang. Kemudian hasil penelitian ini, adalah untuk memberikan pemahaman, keterampilan warga sekitar di sekitar Desa Cicalengka dalam memanfaatkan teknologi digital, di mana ini untuk meningkatkan visibility penjualan produk secara efektif. Dengan demikian diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnis mereka dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berubah dari pemasaran yang masih konvensional saat ini. Kemudian pelatihan juga merupakan upaya pembelajaran diselenggarakan oleh organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat ataupun urusan dengan tujuan memenuhi kebutuhan organisasi, mencapai tujuan organisasi untuk membentuk para UMKM memiliki keterampilan yang baik. Dalam menyikapi hal tersebut, maka kegiatan PKM yang dilakukan ingin mengajak dan memotivasi para UMKM untuk
melakukan peningkatan keterampilan, memperoleh bakat ataupun kompetensi yang memiliki banyak manfaat. Ya, salah satunya beberapa tujuan pengabdian masyarakat yang kami lakukan yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peserta dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep pemasaran online dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan strategi pemasaran secara efektif dalam bisnis mereka. Kemudian meningkatkan daya saing bisnis ya, dengan menerapkan strategi pemasaran online yang efektif, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka, menjangkau target pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin banyak bersaing atau kompetitif. Kemudian juga melalui penerapan strategi pemasaran yang tepat, bisnis dapat meningkatkan penjualan ataupun layanan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan. Kemudian peningkatan keterlibatan konsumen dalam menggunakan media sosial, platform online lainnya dengan baik. Bisnis dapat membangun hubungan lebih kuat dengan pelanggan mereka, meningkatkan keterlibatan dan memperoleh umpan balik yang berharga untuk peningkatan produk layanan mereka. Kemudian metode yang kami lakukan adalah melalui ceramah atau penyuluhan, di mana digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pemahaman terhadap pentingnya bagaimana praktek atau praktis dari pemasaran online untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang khususnya. Kemudian kita juga setelah ceramah begitu ataupun memberikan penyuluhan, kami juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan pelatihan praktis bagaimana membuat konten media sosial, merencanakan kampanye iklan online, atau menganalisa data pemasaran. Jadi menggunakan laptop mereka berkumpul gitu ya untuk melihat bagaimana membuat konten-konten tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam konteks nyata dan memperkuat keterampilan mereka. Kemudian juga metode setelah itu dilakukan tanya jawab ya. Metode ini sangat penting bagi UMKM karena mereka dapat bertanya mengenai hal-hal yang kurang dapat dipahami pada saat narasumber melakukan penyuluhan ataupun melakukan praktek pembuatan pemasaran online. Kemudian kesimpulannya adalah memberikan pengetahuan bahwa dengan mengikuti pelatihan berbasis online dapat memahami konsep dasar pemasaran online, termasuk strategi yang relevan untuk mempromosikan produk atau jasa secara efektif melalui internet. Ya, jadi sekarang ini masih konvensional gitu ya, memajang di tokonya, di warungnya atau membawa barang ke konsumen. Kemudian ada upaya meningkatkan keterampilan digital peserta, termasuk kemampuan dalam mengelola akun media sosial, mengedit konten visual sederhana, atau memahami analitikal digital dasar. Kemudian peningkatan jangkauan pasar mereka melalui pemasaran online sehingga mendukung pertumbuhan bisnis melalui bisnis mereka secara berkesinambungan. Sarannya adalah bahwa diharapkan pelaksanaan PKM ini dapat berkembang luas ke ke penduduk lainnya, karena yang datang waktu itu sekitar 35 orang ya, jadi masih bisa disebarluaskan melalui para leader-leader yang waktu itu hadir ataupun anggota yang hadir bisa disebarkan kepada masyarakat lainnya mengenai pelatihan praktis pemasaran online untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan di desa Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Baik, demikian yang dapat kami share tentang kegiatan kami sebelumnya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ade Rahmawan atas pemaparan materinya. Tentunya dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan
dari hasil pemaparan tersebut? Tidak ada. Jika dirasa memang tidak ada, mari kita lanjut ke presentasi atau pemaparan yang ke-7. Namun sebelumnya, Bapak Sucayono, apakah sudah siap? Coba dulu Pak ya, saya share screen bisa nggak Baik, ini? silakan Pak. Eh, Untuk Apa kelihatan Pak? Bapak Ade, mohon di hold untuk share screen-nya. Oh, ya, ya. Oke, oke. Bentar. Halo Pak, Ya, baik Bapak, silakan Pak. Sudah terlihat Pak? sudah terlihat Pak ya? Sudah Oke, terlihat terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Selamat pagi Bapak Dede Hendra selaku PIC Room 3 ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan PKM yang dilakukan oleh kelompok kami yang berjudul Peningkatan Wawasan Berpikir Siswa dan Siswi Yayasan Al-Mutakabir Bogor. PKM ini diketuai oleh Ibu Rahma Paragita Suyatno SPM SI dan beranggotakan saya sendiri Sucayono dan kemudian juga beranggotakan Bapak Dr. Muhammad Sutoro SE MH. Kemudian analisis permasalahan dari PKM kami adalah perlunya meningkatkan wawasan dan cara berpikir siswa dan siswi untuk perkembangan yang lebih baik. Hal ini didasari pada fenomena yang ada saat ini, bahwasanya banyak sekali para siswa dan para remaja itu mereka cenderung kecanduan untuk bermain game online dan menghabiskan waktu memang ada sisi positif dari fenomena ini karena kalau kita lihat di berita-berita itu banyak sekali gamer-gamer profesional yang mengikuti kompetisi-kompetisi internasional dan banyak yang mewakili Indonesia dan kemudian berprestasi di luar negeri. Bermain games, kecanduan bermain HP itu banyak sekali sisi negatifnya, antara lain adalah dan juga para siswa. Mereka dalam melakukan hal-hal yang produktif, jadi mereka cenderung hal-hal yang tidak produktif dan akhirnya hal ini menuntun kepada mereka. Halo Pak. Halo Pak. Ya Pak, share screen-nya Mati Pak ya? ke hard ya Pak? Ke cancel ya Pak? Nah, muncul lagi Pak. Oh, muncul lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, kami melakukan persiapan dengan menyusun materi untuk memberikan motivasi agar anak-anak yang itu lebih produktif lagi dalam memanfaatkan waktu mereka. Kemudian kami melakukan pemantapan dan penentuan sasaran dan mematangkan materi, dan dalam hal ini kami menentukan lokasi PKM-nya adalah Yayasan Al-Mutakabir di Bogor. Setelah itu kami melakukan PKM dengan yang pertama yang dilakukan adalah melakukan presentasi yang dilakukan di tanggal 30 April tahun 2024. Kemudian kami juga melakukan demonstrasi, kami membedah kasus, kami melakukan studi kasus dan mengajak para siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir kami melakukan tanya jawab di mana para siswa diperkenankan untuk bertanya seputar permasalahan yang ada, terutama hal-hal yang berkaitan dengan apa yang telah kami sampaikan di dalam presentasi. Kemudian materi pengabdian yang dilakukan yang pertama adalah motivasi pendidikan. Kami menekankan pentingnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terus kami juga menekankan peningkatan kompetensi di mana kami melatih para siswa itu dalam bidang public speaking-nya dan melatih mereka untuk berbicara dengan berani di depan umum. Terus kita juga melakukan wawasan berpikir dalam menyikapi perkembangan zaman. Kemudian kami juga memberikan materi tentang meraih kesuksesan, di mana kami menceritakan kisah-kisah inspirasi dari orang-orang besar di dalam negeri seperti Pak Habibie yang sukses menjadi
ilmuwan yang dikenal oleh dunia dengan banyak paten yang diperoleh. Terus Bapak Hairul Tanjung sebagai wirausahawan yang sukses, dan juga tokoh seperti Bapak Dahlan Iskan yang juga merupakan wirausahawan yang sukses di dalam Indonesia. Dan di poin ini kami menekankan bahwasanya untuk mencapai kesuksesan diperlukan kerja keras dan disiplin yang tinggi. Adapun hasil dan bahasan dari PKM yang dilakukan adalah yang pertama, para siswa lebih termotivasi untuk belajar dengan lebih baik dan memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama ke jenjang universitas. Kemudian para siswa memperoleh tambahan pengetahuan dan kemampuan untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Kemudian para siswa juga dapat berpikir secara lebih terbuka dalam menghadapi fenomena dan perkembangan zaman. Terus kemudian para siswa juga lebih bersemangat lagi dalam meraih kesuksesan di masa depan. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Dede. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sucahyono atas pemaparan hasil pengabdian kepada masyarakatnya. Barangkali silakan Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Jika dirasa tidak ada, maka kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Haidilia M. Kepadanya dipersilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak dan Ibu. Izinkan saya share screen untuk PPT saya. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Masih proses, Bu. Di saya Oh, belum proses. nampak. Ya. Sekarang Baik, sudah terlihat, Bu. baik. Oke, saya mulai Bapak Ibu. Jadi judul PKM kami adalah membangun wirausaha. Sebentar, saya ini ya Bu ya, biar lebih enak. Oke. Baik, membangun wirausaha sukses bagi generasi muda. Di PKM ini kami adakan di SMK Letris 2 di Pamulang, Kota Tangerang. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, Ibu Reni Indriari, saya Haidilia Maharani, dan Ibu Siti Alfia. Ini kami adakan di bulan Februari tanggal 26, beberapa hari, kebetulan sekaligus juga promosi untuk Unpam ke kelas 12 di SMK Letris 2 ini. Oke. Jadi analisis situasi permasalahannya adalah kenapa kami mengambil topik ini? Karena kami melihat pengangguran di Indonesia itu menempati tingkat tertinggi kedua di Asia Tenggara. Ini sih cukup parah gitu ya. Penganggurannya tertinggi kedua di Asia Tenggara. Ini dari data Trading Economy mencapai 5,45% di bulan Februari tahun 2023. BPS mengatakan pengangguran di Indonesia sebesar 7,86 juta orang per Agustus 2023 dari total 147 juta angkatan kerja, dan jumlah pengangguran terbuka itu mencapai 7,86% atau 7,86% juta atau 5,32%. Nah, data selanjutnya yang kami dapatkan adalah berdasarkan tingkat pendidikan, SD itu mencapai 3,02% penganggurannya di Indonesia. Kalau yang lulusan SMP itu 5,41. Kalau SMA 7,69. SMK itu besar sekali 9,60%. Dan diploma 5%, 5,91. Sementara sarjana dan pasca sarjana itu 5,52%. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran ini gitu. Tidak hanya semata-mata di bidang ekonomi, tapi juga ada kaitannya dengan bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan karena faktornya pendidikan. Kedua, tingkat pendidikan banyak merupakan faktor utama mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada, tingkat pengangguran yang ada. Orang yang berpendidikan rendah
akan menghadapi kesulitan yang makin nanti di masa yang akan datang. Terdapat banyak kesenjangan dalam bidang pendidikan yang menyebabkan individu itu sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kemudian banyak instansi yang menginginkan karyawannya berasal dari latar belakang pendidikan yang tinggi. Ini yang menjadi concern situasi permasalahan saat ini. Nah, selanjutnya yang menjadi latar belakang kami adalah tantangan kita tahun 2045 yang akan datang dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita harus punya SDM yang unggul, harus punya SDM berkualitas dan berkarakter, berakhlakul karimah. Nah, namun tantangan yang ada ini minim banget pendidikan kewirausahaan yang menyebabkan para lulusan tuh kurang punya pengetahuan, sikap, keterampilan terhadap wirausaha. Padahal kita lihat fenomenanya pengangguran makin meningkat, tidak bisa diharapkan terhadap lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah saja. Harus mulai switch berwirausaha. Nah, keterampilan, kemampuan produktif itu jadi salah satu kunci dalam memulai wirausaha. Nah, SMK eh, merupakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang diharapkan nanti menghasilkan lulusan yang siap bekerja harusnya. Nah, lulusan SMK menghadapi persaingan yang sangat ketat untuk mendapat pekerjaan dengan lulusan-lulusan yang lain. Lowongan pekerjaan itu nggak sebanding dengan peningkatan jumlah pencari tenaga kerja di Indonesia. Sehingga profesi wirausaha harus mau jadi salah satu pilihan bagi anak-anak lulusan SMK, diploma atau sarjana yang masih menganggur saat ini. Nah, jiwa wirausaha yang kuat harus ditanamkan sejak dini. Memang ini menurut hemat kami ini memang jadi satu hal yang apa namanya ya masih belum berjalan dengan baik di Indonesia, di mana kita ini memang mentalnya atau memang dari nenek moyang kita sudah ditanamkan bahwa kita eh, nggak usah berwirausaha gitu, kita tuh pekerja gitu ya. Bangga orang tuanya kalau udah lulus kerja di mana, di apa ASN, di BUMN gitu. Tapi orang tua tuh dari zaman dulu tidak bangga kalau anaknya berwirausaha. Nah, paradigma ini yang harus dirubah gitu, bahwa dengan berwirausaha juga kita sukses gitu. Kita bisa lebih sukses dari yang lain seperti itu. Nah, jiwa wirausaha yang kuat harus ditanamkan sejak dini untuk melatih eh, em, calon-calon wirausaha ini mulai dari cara berkomunikasi yang baik, keterampilannya, kemandiriannya, dan lain-lain. Kemudian eh, ini juga yang menjadi latar belakang kami bahwa anak-anak millennials itu berpotensi banget menjadi wirausaha yang sukses gitu ya. Perkembangan teknologi yang cepat, eh, bisa mengakses dengan mudah apapun sehingga media pemasaran, promosi, hal-hal yang berbau bisnis itu lebih mudah dibanding zaman-zaman lalu. Wirausaha eh, mudah banget saat ini bisa daring gitu ya, nggak usah punya toko offline, jasanya online, terbuka kesempatan 24 jam untuk berwirausaha apapun, produk maupun jasa. Nah, kondisi saat ini mendorong wirausaha muda itu harus mampu memahami selera pasar, selera anak muda, mode, tren, dan terus berinovasi agar bisa mengikuti selera pasar. Nah, eh, yang menjadi concern kami adalah di SMK memang pemberian mata pelajaran kewirausahaan itu harusnya lebih diperbanyak, ditambah gitu. Eh, Bertujuannya untuk apa? Ya untuk membentuk ini para lulusan SMK ini mereka berani punya bekal yang cukup untuk mulai berwirausaha gitu ya, membuka lapangan pekerjaan sendiri, menjadi entrepreneur muda gitu. Nah, peran guru kewirausahaan dalam membeli bekal kepada para siswanya ini punya peranan yang sangat penting terhadap kesuksesan ini. Eh, jadi kami mengambil judul bagaimana sih membangun jiwa berwirausaha sejak dini bagi generasi millennials di SMK Letris 2 di Pamulang. Sebetulnya Letris 2 ini ada dua, satu di Bintaro dan satu di Pamulang. Kami pilih yang di Pamulang. Oke, ini sedikit mengenai tempat kami pengabdian kepada masyarakat SMK Letris
Indonesia 2 di Pamulang. Ini akreditasinya A, eh, punya 2 prodi, yang satu teknik informatika, ada 3 jurusan, multimedia, teknik komputer, dan jaringan, gitu ya, dan peranti lunak. Kalau yang bisnis, prodi bisnis dan manajemen, ada 4 jurusannya, akuntansi, administrasi perkantoran, bisnis dan perbankan syariah. SMK Letris 2 di Pamulang ini sekolah modern, terbuka, kompetitif, gitu ya, mampu mencetak lulusan yang handal, yang bisa diharapkan nanti bisa memiliki jiwa wirausaha. Visi dan misi Letris 2 di Pamulang itu mendidik siswanya di bidang akademik dan non-akademik, serta bisa membuka lapangan kerja sesuai kompetensi yang dimiliki. Nah, seperti kita ketahui bahwa suatu negara akan dikatakan maju apabila entrepreneurnya itu di atas 3%, sementara Indonesia belum mencapai itu. Jadi kita menggalakkan ini, menggiatkan jiwa berwirausaha sejak dini ini di generasi milenials dalam rangka agar banyak wirausahawan muda millennials di Indonesia. Eh, Jadi dosen Pamulang kami turun ke sana melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberikan sedikit share ilmu gitu, gimana membangun jiwa wirausaha sejak dini untuk generasi millennials di SMK Retris 2 Pamulang. Tahap yang kami laksanakan, pertama kami survei dulu ke kelompok sasaran kami di SMK Letris 2 tadi. Kemudian kami ada persiapan, pembekalan, kemudian kami pelaksanaan, diadakan di aula. Banyak sekali yang ikut, anak-anak kelas 12, semuanya antusias. Terus metodenya tatap muka, kami share, ngobrol, terus mereka tanya jawab, mendampingi gitu ya. Eh, Metodenya kami ini disambut baik dengan mereka, aktif semuanya gitu. Terus setelah itu tahap berikutnya adalah keberlanjutan program. Kita berusaha melakukan pendampingan kerjasama dengan siswi-siswi, staf, guru di sana gitu ya, sebagai tindak lanjut dari PKM. Ini manfaat yang dirasakan dengan adanya PKM kita. Kami pertama bagi siswa dapat memberikan wawasan, pengetahuan yang bermanfaat, bagaimana membangun jiwa wirausaha sejak dini. Terus kemudian bagi para dosen juga menambah pengetahuan, mempererat silaturahmi gitu ya, serta bisa menerapkan ilmu yang kami punya kepada audiens di sana. Bagi kampus, bagi Universitas Pamulang, mampu meningkatkan peran sebagai institusi pendidikan dalam manajemen serta pengembangan pengetahuan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Eh, Nah, ini yang kami share waktu di eh, siswa kelas 12 di SMK 2 Letris ini adalah beberapa yang kaitannya dengan eh, teori-teori terkait menanamkan jiwa berwirausaha. Kami share juga tentang karakter wirausaha itu seperti apa, kemudian apa manfaatnya dari berwirausaha itu apa, keuntungannya kalau kita berwirausaha itu apa, dan lain-lain. Ini hanya materi-materi yang kami sampaikan. Bagaimana berwirausaha yang sukses, tipsnya apa. Kami sampaikan juga kisah-kisah dari orang-orang yang sudah sukses, yang sebetulnya kita nggak nyangka gitu ya. Ada yang 19 tahun hanya jualan minuman, tapi omsetnya sampai satu malam itu satu hari jualan itu 7,5 juta dan lain-lain. Kita sampaikan kisah-kisah yang kira-kira se yang nyata, yang seumuran yang terjadi di generasi milenial juga yang sudah sukses berwirausaha. Saya rasa itu PKM yang kami lakukan, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ibu Haidilia Maharani. Tentunya Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau melengkapi terkait hasil PKM Ibu Haidilia. Jika dirasa cukup dan tidak ada, maka kita lanjut ke materi selanjutnya, hasil PKM yang akan disampaikan oleh Bapak Satiman. Dipersilakan Pak untuk kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede Hendra sebagai MC Room 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu, kami akan sampaikan hasil PKM saya bertiga, yaitu saya dari akuntansi dan teman saya Pak Edon Ramdhani dari manajemen, Pak Suparman dari manajemen. Nah, di sini kami bertiga. Nah, ini kami sampaikan dulu untuk anak-anak teman kami saat yaitu daerah Depok, dari Unpam kurang lebih hanya 15 menit, sangat dekat ya. Di sana itu siswa-siswanya itu termasuk banyak yang lulus dan melanjutkan ke Unpam. Latar belakang PKM tentunya belum semua siswa memahami pentingnya peranan ilmu akuntansi, karena saya dari akuntansi masih terbatas. Sepertinya Bapak Satiman ada kendala di jaringan karena terlempar dari ruang roomnya. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk melanjutkan sesi presentasinya kita lanjut saja. Saya sudah konfirmasi ke Bapak Satiman ya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Puspa. Dipersilakan Ibu Ayu untuk menyiapkan materi dan mempresentasikannya atau kepada yang mewakilinya. Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Baik, Ibu Ayu sepertinya tidak merespon. Kita lanjut saja ke peserta pemateri berikutnya, yaitu Bapak Abdul Aziz atau yang mewakilinya. Dipersilakan. Ya, Pak Dede, kebetulan Pak Ajis itu sekelompok sama saya di Oh, Sulawati. berarti ini terpisah karena yang ke 11 Ibu Susilawati. Iya, Terpisah atau sama, Bu? sama. Oh, sama. Baik, Iya. Ibu dipersilahkan Ibu untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat. Oh, baik, Pak. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dede Hendra selaku moderator untuk room 3 dan tentunya kepada Bapak Ibu dosen semuanya ya. Ini saya izin untuk mempresentasikan hasil dari PKM kelompok saya, di mana saya sendiri Susilawati sebagai ketua dan anggota saya itu ada Bapak Abdul Aziz, SEMM, dan Bapak Fatan Arif, SEMM.
Baik, di sini tunggu sebentar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKM saya dengan judul Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kreativitas Guna Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Barang Bernilai Ekonomis pada Pondok Pesantren Al-Hanif. Untuk latar belakang di sini, sampah-sampah yang dibuang tanpa dipilah dapat mencemari lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya akan menumpuk dan menimbulkan masalah seperti menjadi tempat tumbuhnya bibit penyakit, pencemaran air, banjir, bau tidak sedap, dan dari segi psikologis pun dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dalam beraktivitas, termaksud dalam lingkungan sekolahnya. Untuk meminimalisirkan dampak buruk sampah perlu dilakukan sosialisasi dan program pemilihan jenis sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3 yang mana diharapkan dapat memperkuat pemahaman anak-anak tentang berbagai jenis sampah dan bagaimana cara pengolahannya, terutama sampah plastik yang dapat dirubah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Kemudian di sini ada permasalahan secara umum. Analisis situasi permasalahan. Yang pertama, minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya. Dan yang ketiga, minimnya pengetahuan dan pemahaman untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama, memberikan edukasi terhadap guru dan siswa di Pondok Pesantren Al-Hanif mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam meningkatkan kreativitas guna pemanfaatan sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomis. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi Pondok Pesantren Al-Hanif yang masih berusia remaja mengenai cara membuat kerajinan tangan dari bahan sampah plastik, khususnya limbah sampah botol plastik itu. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kompetensi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hanif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini ada kerangka pemecahan masalah. Dari perumusan masalah yang dipecahkan, kita terbagi menjadi perencanaan kegiatan, kemudian ada pemilihan teknik dan materi sosialisasi, kemudian ada pemilihan peserta, dan pelaksanaan sosialisasi serta penerapannya. Nah, di sini ada metode kegiatan. Yang pertama itu metode survei ya. Kami survei ke kelompok sasaran. Yang kedua ada metode ceramah. Kami memberikan materi kegiatan secara langsung atau tatap muka. Dan yang ketiga metode diskusi, yaitu tanya jawab dan sumbang saran dan pendapat. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, guru dan siswa di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hanif dapat mengetahui cara meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis, sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah pada individu maupun sebagai elemen meningkatkan produk usaha. Yang kedua, memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, membuka pemikiran dan pandangan agar tidak mudah gagal paham terhadap teknologi yang ada. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan kompetensi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hanif dalam berwirausaha. Dan di sini ada dokumentasi hasil dari PKM yang kami lakukan pada Pondok Pesantren Al-Hanif. Oke, cukup sekian dan terima kasih pemaparan dari presentasi kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Susilawati atas pemaparan hasil pengabdian kepada masyarakatnya. Tentunya dipersilakan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan atau bertanya. Jika dirasa memang cukup dan tidak ada yang disampaikan, mari kita selanjutnya masuk ke pemateri berikutnya, yaitu Ibu Ayu Puspa. Dipersilakan Ibu Ayu. Ya, baik, Pak Dede. Kedengaran Pak suara saya, Pak? Terdengar Ibu. Oh ya, baik Pak. Izin share screen ya Pak ya. Silakan Ibu. Oke, apa sudah terlihat Bapak Ibu?
sedang proses, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Semoga masih dalam keadaan semangat ya di tengah jam-jam genting ini, jam-jam lapar. Oke, selanjutnya ya terima kasih juga untuk Pak Dede Hendra sudah memberikan kesempatan kepada saya tentunya untuk mempresentasikan pengabdian kepada masyarakat saya dan kelompok itu mengenai pengenalan jenis-jenis kredit guna menambah literasi keuangan pada karyawan Taman Wisata Wanagria di daerah Cogrek, Parung. Itu pelaksanaannya pada tanggal 26 April 2024. Berikut tim PKM saya. Ini ada ketua dengan saya sendiri, anggotanya ada Ibu Tutri Indraswari, lalu ada Ibu Kartika Sari Dewi, dan 3 orang mahasiswa kami yang bernama Andini, Nur Cahyani, Jessica, dan Saskia. Nah, yang melatar belakangi adanya PKM ini, itu yang pertama, dalam mengenal jenis-jenis kredit ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal atau memahami jenis-jenis kredit. Akibatnya banyak masyarakat yang melakukan perkreditan tanpa mengenal terlebih dahulu jenis kreditnya. Masyarakat banyak yang mengajukan kredit hanya karena kebutuhan tanpa pertimbangan dan tanpa pengetahuan mereka. Nah, yang kedua, di Taman Wisata Wanagria ini masih banyak karyawan yang belum mengetahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis kredit. Nah, mereka hanya mengenal jenis-jenis kredit tertentu saja yang biasa digunakan oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Dan penting sekali bagi mereka untuk mengetahui secara bijak apa saja yang dapat mereka lakukan agar menggunakan kredit dengan baik dan terhindar dari jeritan kredit yang tidak diinginkan. Yang ketiga, untuk menambah literasi keuangan, karyawan Taman Wisata Wanagria harus mengikuti pengenalan tentang jenis-jenis kredit agar bisa membedakan kredit berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yang umumnya memberikan pengenalan jenis-jenis kredit kepada karyawan Taman Wisata Wanagria. Tujuan khususnya itu memberikan pengenalan tentang bijak ya dalam menggunakan kredit untuk menambah literasi keuangan pada karyawan Taman Wisata Wanagria. Ini metode kegiatannya itu yang pertama survei. Jadi kami dan tim survei ke tempat taman wisata tersebut mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan, terus kira-kira pembahasannya, materinya apa saja yang diperlukan, terus sasarannya siapa, terus metode yang kita lakukan itu dengan metode ceramah, memberikan materi kegiatannya secara langsung atau tatap muka. Terus yang terakhir dengan diskusi, tanya jawab, sumbang saran dan pendapat kepada karyawan Taman Wisata Wanagria. Nah, kegiatannya ini ya pertama kita memberikan materi ya, pengenalan jenis-jenis kredit dan memberikan pengenalan tentang cara bijak dalam menggunakan fasilitas kredit. Terus yang kedua, pengkondisian situasi. Kita bisa memastikan apakah para peserta ini sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber mengenai materi yang sudah diberikan. Terus yang terakhir kegiatannya partisipasi pada kegiatan PKM, jadi mereka bisa bertanya kepada kami sebagai narasumber atau kita bisa memberikan saran pendapat kepada mereka dan saling sharing mengenai kredit. Lalu kesimpulannya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pengenalan jenis-jenis kredit untuk menambah literasi keuangan pada karyawan sudah terlaksana dengan baik.
Keseluruhan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik di mana adanya pemahaman dan bertambahnya literasi keuangan tentang jenis-jenis kredit pada karyawan Taman Wisata Wanagria dan para peserta juga memahami bagaimana cara bijak dalam menggunakan fasilitas kredit. Ada sarannya yaitu kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini bisa dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, tentunya tentang jenis-jenis kredit. Ini dokumentasinya itu yang pertama ada pembukaan oleh saya sendiri, terus ada pemberian materi yang diberikan oleh Ibu Kartika Sari Dewi. Ini pemberian penghargaan kepada karyawan yang sudah ikut serta dalam tanya jawab yang diberikan oleh Ibu Tutri. Ini pemberian sertifikat yang kami berikan untuk pihak Wanagria, foto bersama, dan ini foto karyawan Wanagria. Sudah habis. Mungkin itu saja yang bisa saya dan rekan-rekan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Baik, terima kasih Ibu Ayu Puspa Lestiadi atas pemaparan materinya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi atau menambahkan atau bertanya. Tidak ada. Baik Ibu, kita lanjut ke pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Hamdi. Dipersilakan Bapak Hamdi untuk mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat. Waktu dan kesempatan dipersilakan Pak. Baik, Pak Dede. Terima kasih atas waktunya. Izin untuk konfirmasi apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah Pak, sudah terdengar Sudah. Pak. Untuk materi sudah Pak ya? Materinya sudah terlihat Pak. Oke, baik. Saya mulai untuk presentasi kegiatan PKM yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terutama Pak Dede Hendra yang telah memberikan waktu untuk memberikan presentasi kepada saya. Di mana untuk judul PKM kami yang telah kami laksanakan adalah berkait dengan menumbuhkan pemahaman tentang literasi keuangan sebagai salah satu konsep dasar membangun bisnis di era digital revolusi industri 4.0 pada Yayasan Rumah Yatim Mutiara Islami di Parung, Bogor. Di mana untuk anggota atau tim dalam PKM kami terdiri dari untuk ketuanya itu Pak Rizky Dwi Nugroho, kemudian ada anggota di mana anggotanya yaitu saya sendiri Muhammad Nur Hamdi serta Pak Dede Hendra SEMM. Adapun pengabdian kepada masyarakat ini merupakan suatu bentuk implementasi atau sebuah ide atau gagasan dari sebuah profesionalitas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam kegiatan kali ini, pengabdian kepada masyarakat dosen program studi manajemen terdiri atas yaitu Rizky Dwi Nugroho SMM, Dede Hendra SMM, dan Muhammad Nur Hamdi SMM, di mana telah melakukan pengabdian pada masyarakat di Yayasan Mutiara Islami Parung Bogor. Yayasan ini merupakan sebuah yayasan yang terpadu dalam menumbuh kembangkan kecerdasan anak-anak sekitar dan juga termasuk diantaranya masyarakat sekitar. Adapun dalam pelaksanaan PKM ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini kami melakukan survei dan penentuan waktu serta tempat. Kami akhirnya menemukan tempat yang cocok yang itu di Yayasan Mutiara Islami. Kemudian berlanjut ke tahap pelaksanaan dan pelaksanaan ini dilakukan secara langsung dengan pemberian materi secara langsung dan berinteraksi langsung dengan mitra. Kemudian di tahap akhir ada evaluasi di mana kami memantau kembali apakah berjalan atau tidak terkait dengan penyuluhan yang sebelumnya direkomendasikan atau telah dilakukan. Kenapa kami memilih yayasan tersebut sebagai mitra kami? Karena kami melihat ada berbagai alasan. Berdasarkan dengan analis permasalahan yang sudah diketahui melalui survei yang telah dilakukan sebelumnya, bahwasanya warga sekitar melalui Yayasan Rumah Yatim Mutiara Islami ingin mengembangkan usahanya untuk bisa meningkatkan perekonomian tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, dan lain sebagainya. Nah, namun di sisi lain, pengelolaan keuangan serta pemilihan keputusan yang tepat dan bijak dalam pengambilan keputusan keuangan
di dalam bisnis yang dilakukan oleh warga sekitar melalui Yayasan Tummah Yatim Tiara Islami masih belum maksimal. Sehingga apa yang diputuskan berdasarkan dan perhitungan keuangan sebelumnya mengalami kesalahan. Sehingga ini menjadi latar belakang kami kenapa kami harus melakukan kegiatan PKM di mitra tersebut. Adapun solusi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh mitra, diantaranya adalah dalam pelaksanaan PKM itu kami memberikan gambaran tentang literasi keuangan. Kemudian kami juga memberikan contoh atau ilustrasi terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan keuangan yang baik bagi masyarakat. Kemudian kami memberikan eh, rekomendasi tentang usaha yang bisa dilakukan. Jadi usaha apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu kami memberikan BIMPEK tentang usaha online, jadi keberlanjutan dari PKM offline sebelumnya. Nah, adapun terkait dengan dokumentasi atau kegiatan yang telah kami lakukan, bisa dilihat di slide berikut, di mana kami dalam dokumentasi ini ada dokumentasi secara bersama, lalu ada pemberian materi dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya rasa cukup untuk penyampaian hasil dari PKM kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Nurhamdi atas penyampaian materi hasil pengabdian kepada masyarakatnya. Berikutnya kita simak kembali materi yang akan disampaikan oleh Bapak Satiman yang tadi sempat terhad dari room. Dipersilakan Bapak untuk penyampaian materinya. Baik, Bapak Dede, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi mental dari room ya. Oke, Baik, Pak. kami share untuk materi saya. Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan 3 orang, kami lanjut saja. Kami PKM dengan judul sosialisasi kegunaan akuntansi manajemen pada siswa SMK. Itu ada di Depok ya. Nah, di sini kami akan sajikan pertama yaitu untuk siswa-siswa yang ikut PKM, yaitu mereka kebetulan ini tiap kelas kami mengambil foto bersama kelas-kelas yang perwakilannya ya, yang kami tadi lokasinya tidak jauh dari Pumpang. Nah, kami lanjut saja latar belakang PKM, yaitu belum semua siswa memahami pentingnya peranan ilmu akuntansi. Terus masih terbatasnya pemahaman pentingnya penerapan ilmu akuntansi manajemen. Perlunya pemahaman peranan ilmu akuntansi manajemen di kehidupan sehari-hari bagi para siswa. Nah, pemecahan masalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kalayak sasaran siswa sekolah menengah kejuruan, yaitu tempat pelaksanaan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan yaitu Sabtu 13 Mei. Tujuan pengabdian pada masyarakat yaitu memperkenalkan sejak dini kepada siswa pentingnya penerapan akuntansi manajemen, memberikan wawasan mengenai ilmu akuntansi manajemen, memberikan kesadaran lebih dini kepada para siswa akan pentingnya pengetahuan ilmu akuntansi manajemen. Realisasi pemecahan masalah yaitu memberikan sosialisasi pentingnya penerapan akuntansi manajemen, memberikan materi atau mengerjakan soal-soal mengenai akuntansi manajemen untuk mengukur pengetahuan siswa-siswi dari SMK. Presentasi materi akuntansi manajemen, tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan diskusi.
pemberian soal untuk mengukur pemahaman peserta setelah diberikan sosialisasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini, siswa jadi lebih memahami akuntansi manajemen. Siswa dapat menyadari pentingnya penerapan akuntansi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Siswa aktif dalam kegiatan PKM yang ditandai dengan antusias dalam tanya jawab dan diskusi. Pengukuran SMK dimaksud mengharapkan kegiatan sejenis dapat dilakukan secara berkesinambungan. Nah, disitulah yang kami lakukan di sana, dan mereka para guru juga sangat membantu, sangat mendukung. Bahkan kepala sekolah juga ikut memberikan masukan bahwa memang sangat dibutuhkan sekali dari luar, maksudnya luar SMK dibandingkan dari dalam terus, karena supaya mereka itu dapat pengetahuan dari luar. Nah, disitulah hasil kami selesaikan dengan teman-teman dosen akuntansi dan manajemen. Demikian pemaparan PKM kami. Selanjutnya kami serahkan kepada forum jika ada pertanyaan. Dan nanti kembalikan lagi kepada Bapak Dede Hendra selaku MC Room 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Satiman atas pemaparan materi hasil pengabdian kepada masyarakatnya. Dengan demikian, Bapak Ibu, semua materi atau semua pemateri sudah menyampaikan hasilnya. Mungkin dari saya mohon maaf. Kita tutup saja ya Bapak Ibu dengan mengucapkan sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian mari kita sama-sama melanjutkan aktivitas atau kegiatan lainnya setelah ini. Izin Bapak Ibu untuk live dari grup dan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Bapak Ibu pamit ya. Terima kasih Pak Dede dan Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa sholat ya. Pamit ya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk linknya ditunggu ya Ibu. Halo. Sudah, ini lanjut